Shalom sahabat embun surga, salam damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah tema, tetap percaya pada masa sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka kitab kita dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, banyak orang yang memakai logikanya sendiri, memakai pengetahuannya sendiri, memakai akalnya sendiri, akan memakai kepintaran dan kekuatannya sendiri. Apabila sedang terjepit pada masa sulit, tidak sedikit mereka melupakan Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari belenggu masa sulit. Apakah proyek atau kinerja masa sulit itu, saudaraku? Yang pertama, masa sulit adalah bagian hidup manusia. Rasul Paulus mengalami kesulitan di atas rata-rata kekuatan manusia. 2 Korintus 11 ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Paulus bersaksi tentang penderitaannya yang begitu hebat, saudaraku. Paulus juga mengalami masa sulit, masa berat di dalam pelayanannya untuk menyampaikan Injil atau menyampaikan berita baik tentang keselamatan dari Kristus Yesus. Saudaraku, apa yang terjadi pada masa sulit seorang Rasul Paulus? Dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan dengan taat dan setia. Imannya kuat. Dia hanya bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus. 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, Tuhan Yesus secara pribadi berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna. Saudaraku kekasih, ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita di dalam penderitaan, disitulah kuasa Tuhan Yesus menjadi sempurna. Ketika itulah kita mendapatkan kelepasan dan kelegaan. Apabila iman kita kuat bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ada masa sulit yang dapat mengalahkan iman kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus merasa kuat menghadapi segala perkaranya, setiap kesulitannya, karena dia bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena imannya mengalahkan segala kesulitannya. Imannya mengalahkan setiap penderitaannya. Begitupun kita, saudaraku.
kita teladani ajaran Rasul Paulus. Kalau kita hanya bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, niscaya kita juga akan dimampukan untuk menghadapi masa sulit, masa yang penuh tekanan yang terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, bertanding untuk menjadi pemenang. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudaraku, maksud Rasul Paulus di dalam roh. Perhatikan huruf R-nya adalah huruf besar, artinya roh Tuhan. Kita sudah hidup di dalam lingkup penguasaan roh Tuhan. Artinya kita sudah hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Jangan kita menyerah karena kita memakai akal kita, kedagingan kita, logika kita. Karena kita merasa bisa, kita merasa kuat, kita memakai segala akal budi kita yang ada. Apabila masa sulit sedang menerpa hidup kita, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku, jangan membuat setan menang. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, masa sulit untuk membentuk karakter hamba Tuhan. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Firman Tuhan memerintahkan agar setiap hamba Tuhan untuk setia dalam perkara kecil. Kita adalah hamba Tuhan dalam karya di ladang Tuhan, bekerja di ladangnya Tuhan, dan Tuhan menghendaki untuk kita melipat gandakan karunia atau talenta yang sudah dipercayakan kepada kita. Sekecil apapun karunia atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, asahlah, latihlah supaya menjadi tajam. Pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Setelah kita terbukti setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan tanggung jawab yang besar. Tuhan juga menjanjikan kepada kita untuk ikut atau turut dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Saudaraku, demikian Repak Embun Sorga. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Pilio Kana Ministry by Pastor Lydia Jenstak. I love you my dear. Bye-bye.